Model rilis ini adalah sebuah form yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman harus isi ketika teman-teman mau menjual foto yang ada muka orangnya, sehingga teman-teman tidak lagi menjadikan foto tersebut sebagai foto berita atau editorial, tapi merubahnya menjadi foto komersial. Artinya foto tersebut bisa tuh di-download orang, kemudian untuk promosi spanduk, untuk leaflet, dan lain sebagainya. Jadi habis ini saya akan jelasin tentang bagaimana cara ngisi model rilisnya, dan ikuti terus vlog ini. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah sering menanyakan tentang hal-hal seputar dunia fotografi dan dunia microstock, khususnya di dunia Shutterstock. Karena saya saat ini berada di platform ini, sudah mau masuk tahun ke 5 ya. 5 tahun ke-6 mungkin ya. Mau mulai masuk tahun ke-6. Jadi sudah sering kita mulai terima royalti dari foto-foto antah berantah. Bahkan kemarin tuh saya sempet naik Gojek ya dari Sapulu pulang ke rumah sini. Itu ternyata supir Gojeknya adalah subscriber saya. Pada waktu saya dulu memulai YouTube, dia bilang, saya tuh sering diketawain mas, foto-foto saya tuh katanya, kata teman saya yang menurut saya ahli fotografi gitu ya, itu foto-foto saya tuh jelek, foto saya nggak bermutu lah, kayak nggak ada unsur ceritanya dan lain sebagainya. Ini menurut pendapat Mas Bima gimana gitu? Saya bilang, Mas kalau untuk dunia microstock tuh ya, itu jangan tanya sama teman-teman fotografer yang mungkin belum masuk ke dunia microstock, karena pasti mood ya, atau aura atau vibes foto itu akan dipertanyakan, terus teknisnya dipertanyakan, angle-nya, komposisinya. Memang perlu pemahaman khusus ya tentang hal itu, tapi tidak menjadikan sebuah hal yang wajib ketika teman-teman baru mau memulai dunia microstock. Karena foto daun laku, foto French press laku, foto leaflet laku, foto apalagi tuh, makanan laku, macam-macam. Dan secara dunia fotografis sebenarnya foto yang barusan saya tampilin tuh kayak nothing special gitu, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Cuma di dunia microstock itu bukan perkara keren-kerenan ya. Terutama buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia microstock, ini bukan perkara keren-kerenan. Ini perkara apakah teman-teman bisa menjadi salah satu wartawan atau kontributor yang menjawab kebutuhan market. Maka ketika saya motret ibu-ibu petani di Mogiri sana, itu dipakai berita gitu. Karena beritanya untuk berita kekeringan dan foto saya bisa merepresentasikan hal itu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau menjual muka kita sendiri. Saya tuh punya model rilis buat diri saya sendiri, lalu misalnya istri saya, anak saya, teman, dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara ngisi model rilisnya biar muka orang itu atau si model tersebut tidak lagi masuk ke editorial tapi bisa jadi komersial. Syukur-syukur teman-teman bisa juga fotonya dibeli terus di-download, kayak sahabat saya tuh Mas Tejo. Itu tuh dia menjualkan foto-foto muka dirinya sendiri. Jadi dia spesialis menjualkan foto muka dirinya sendiri. So, ikutin terus. Nanti habis ini saya akan tunjukin formnya. Nah, ini ada form yang zaman dulu dan form zaman sekarang. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman tinggal pilih aja, teman-teman suka yang mana. Sekarang konsep model rilisnya. Jadi yang namanya model rilis atau apapun yang namanya rilis tuh ya, nanti ketika teman-teman memilih itu ada model rilis, ada property rilis. Intinya rilis itu adalah sebuah izin atau sebuah form untuk legalitas tentang kesediaan kita dijadikan produk komersial. Nah, saya akan bicara tentang model dulu ya. Properti mungkin nanti di vlog berikutnya, karena biar teman-teman bisa lebih memahami konsepnya dulu. Nah, ketika teman-teman masuk ke dashboard tuh ya, itu baik ke yang lewat browser maupun lewat apps, itu kan pasti ada kolom tuh, request new release misalnya. Jadi ketika saya kemarin jualan foto saya sendiri, itu sudah laku. Foto saya difoto di Bromo, itu laku. Itu saya menggunakan model rilis saya sendiri. Nah, sekarang saya tuh lagi dalam sebuah misi membuatkan model rilis istri saya, sudah approve, sehingga saya bisa jalan-jalan sama dia, terus kemudian saya bikin footage-nya dia minum dawet, kemudian dia tersenyum, dia ketawa, dia melakukan apapun lah, tapi dengan cara model rilisnya dipakai. Sehingga
muka istri saya ini nanti bisa masuk ke arah komersial. Nah, kalau zaman dulu itu yang namanya model rilis itu pakai kertas kayak gini nih. Nah ini ya kurang lebih beginilah. Oke ya. Jadi di bagian depan itu pasti ada tulisannya logo Shutterstock dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, model rilisnya adalah model rilis digital. Nah, saya pribadi lebih senang menggunakan model rilis yang digital karena lebih praktis, tinggal kirim email, masukin nama modelnya, selesai. Bener-bener sangat modern, sangat bisnis 4.0. Lalu konsepnya dulu nih, model rilis itu seperti apa? Kalau tadi saya sudah tunjukkan bahwa model rilis itu kan di bagian depan sini nih ada namanya contributor information. Ini contributor information ini teman-teman semua. Saya tuh siapa gitu? Teman-teman siapa? Ini pasti ada namanya, alamat, kota, terus kemudian tanda tangan dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya model rilisnya pakai sistem digital, itu si contributor information ini sudah tidak perlu lagi diisi karena si teman-teman nanti itu akan berada di dashboardnya atau di akunnya teman-teman sendiri, sehingga si robot artificial intelligence ini sudah menganggap bahwa misalnya masuk ke dashboard saya nih, oh ya ini orang udah namanya Bima, orang dia yang punya akunnya, maka nggak perlu lagi saya tanyakan contributor information-nya. Maka kalau kita bicara tentang yang paper, ini ada namanya model information, di mana isinya sama sebenarnya kurang lebih dengan model rilis yang digital. Itu ada nama, alamat, kota, negara, state itu areanya, kemudian postal code itu adalah kode pos, telepon, tanggal, signature itu tanda tangan, kemudian tanggal lahir. Jadi kurang lebih begitu. Lalu ada juga model racial or ethnic identification. Jadi karena kita ada di Indonesia ya, maka akan masuk ke namanya Southeast Asian. Ini kalau ini ada di sini sih, Southeast Asian. Mungkin agak terang ya. Kemudian model gender identification ini female, male, atau non-binary. Jadi ada yang nggak peduli juga gitu seksnya apa. Tapi kalau kita ya masih bisa jawab ya bahwa istri saya perempuan, saya laki-laki, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya model rilis itu yang ditanyakan satu ya, kontributor kita namanya siapa, identifikasinya apa, ID-nya apa. Tapi kalau yang namanya pakai digital udah nggak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, kita masuk ke model information, ini intinya teman-teman ada formnya apa, itu diisi aja. Maka seperti tadi saya contohin gitu ya. Namanya siapa modelnya, misalnya namanya siapalah, teman-teman isi aja namanya siapa, alamat rumahnya tinggal di mana. Kemudian ada email juga, jadi si modelnya itu nanti akan di email. Jadi modelnya standby aja, ngecek emailnya, nanti begitu sudah approve, kayak istri saya ini sudah approve, maka di email bahwa model rilisnya approve, udah selesai. Jadi kayak prosesnya sebenarnya nggak sampai 5 menit ya, tapi dengan begitu kita bisa mengenerate semua foto-foto muka orang dari si model tersebut untuk kemudian kita monetize. Sekarang konsep bisnis dengan menggunakan model rilis yang bisa teman-teman tiru dari saya dan dari beberapa teman-teman saya. Maka yang biasa kami lakukan itu kalau kayak saya nih, saya mencontek Mas Tejo gitu. Jadi saya akan memasarkan muka saya sendiri, muka istri saya. Jadi dimulai dari keluarga-keluarga terdekat. Saya pikir juga beberapa teman-teman yang jadi kontributor besar nih kayak Mas Gatot Adri, Mas Fajrul Islam, Mas Rizky Pradata itu juga memulai dari muka-muka dirinya sendiri sampai Mas Rizky Pradata itu aja isi model rilisnya tuh istrinya semua gitu. Nah, konsep bisnis yang bisa teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman memang menseriusi bisnis ini menjadi sebuah primary income, maka yang namanya muka orang itu menjadi sebuah demand paling utama ya di dunia microstock. Jadi demandnya banyak sekali. Dengan begitu maka biasanya kita akan memotret ekspresi muka si model itu dengan berbagai macam ekspresi. Kemudian nanti description dan kata kuncinya pun beda-beda sesuai dengan ekspresinya itu. Karena ada ekspresi orang lagi megang handphone, dia kelihatan takut, artinya mungkin bisa digunakan sebagai iklan pinjol misalnya. Kemudian muka-muka bahagia bisa digunakan sebagai foto-foto misalnya asuransi, kemudian foto tentang kesuksesan atau investasi dan lain sebagainya. Dari situ, kalau teman-teman punya modal, sebenarnya teman-teman bisa yang pertama teman-teman memotret dulu. Lokasinya misalnya di rumah ya nggak apa-apa, kalau misalnya belum punya studio di rumah aja. Pakai background putih itu sudah cukup. Atau kalau teman-teman punya
mau rental studio dengan lighting yang bagus sehingga langsung proper, teman-teman bisa sewa aja studionya. Kalau di Jogja ada studio namanya Rental Studio Ono, itu punya sahabat saya juga namanya Wijo Seno Aji di daerah Sturan ya. Itu teman-teman bisa sewa di sana. Saya pernah bikin workshop di sana, saya pernah motret di sana juga. Jadi kayak studio sangat proper, Rental Studio Ono ini. Kemudian dari situ teman-teman bayar modelnya. Nah, model ini kan fee-nya tergantung relasi mungkin ya. Kalau temen mungkin ada yang dikasih makan siang juga udah mau, ada yang mungkin dari mulai 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta sampai tidak terhingga tergantung si klasifikasi si modelnya tersebut. Dari situ teman-teman foto, kemudian teman-teman masukin model rilisnya, di mana model rilis itu selama mukanya orang tersebut, misalnya teman-teman menjual, teman-teman hire saya sebagai model, saya sudah punya model rilis itu, artinya teman-teman bayar saya aja, misalnya rate saya adalah 300.000 gitu ya, untuk 1 jam pemotretan. Nah, teman-teman bayar saya, udah saya akan mengikhlaskan foto-foto saya dipakai sebagai produk komersial. Artinya ketika memang sudah dimonetize lagi, saya nggak boleh nuntut lagi karena sudah ada model rilisnya dan ini sudah ada perlindungan hukumnya kepada si kontributor tersebut. Jadi teman-teman sudah tidak perlu khawatir ketika nanti ada konflik dengan si model tersebut, bisa langsung diangkat ke law firmnya si Shutterstock ini. Kesimpulan terakhir, kalau saya suruh milih ya, mau pakai model rilis yang digital atau yang paper kayak begini nih. Paper kayak begini, jelas yang digital lah. Karena kenapa saya download ini, biar teman-teman punya perbandingan bahwa model rilis itu ada dua jenis. Jadi satu yang digital, satu yang paper. Cuman ya business 4.0 guys. Jadi sebaiknya kita juga sudah mulai mengurangi penggunaan kertas. Ini saya tunjukkan biar teman-teman juga paham ya bahwa ada yang model zaman dulu, ada yang model zaman sekarang. Tapi secara kepraktisan, maka pergunakan saja yang model rilis yang zaman sekarang. Jadi memprosesnya langsung dari akun Shutterstock ya teman-teman. Masuk aja ke submit.shutterstock.com, itu nanti teman-teman akan masuk ke dashboardnya teman-teman, artinya akunnya teman-teman sendiri. Kemudian tinggal diisi, selesai. Nggak nyampe 5 menit udah beres, selama modelnya juga udah ada di sampingnya. Jadi kayak sebelum pemotretan kita tanda tangan model rilis dulu ya gitu, udah selesai. Tanda tangannya bisa pakai ini loh, jadi kayak touch bar di mouse gitu ya, itu bikin tanda tangan gitu, nanti ada PDF-nya tinggal diisi, jadi sangat praktis. So, mudah-mudahan informasi ini menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang apakah model rilis itu. Jadi kalau nggak punya model rilis, itu semua muka orang itu akan berubah menjadi editorial, akan diwajibkan menjadi editorial, artinya foto berita. Tapi ketika teman-teman kepengen lucu-lucuan nih, teman-teman motret pacarnya teman-teman ya, kemudian difoto pakai model rilis, itu jangan kaget kalau nanti fotonya pacarnya teman-teman itu akhirnya terpampang di baliho, kemudian di spanduk, kemudian mungkin di bis misalnya gitu, itu bisa terjadi. Dan kalau kemarin saya diskusi dengan Mas Daniel dari Risk Visual, harusnya kalau foto-foto sampai dipajang di company-company begitu, harusnya royaltinya bukan 10 sen, tapi sudah di atas yang sekian belas dolar, sekian puluh dolar. Jadi sebenarnya sangat worth it ya. Bahkan ada kok fotografer sekarang setidaknya kalau nggak salah di Kalimantan ya, dia memang memfokuskan itu bersama teman-temannya, semuanya motretnya model semua, ada yang kerudungan, ada yang pakai baju piyama segala macam, dan itu memang jadi primary income-nya mereka kayak grup gitu, nggak tahu 2 atau 4 orang, dan semua produknya adalah pakai model rilis. Jadi dia memang model jobnya memang, portofolionya memang banyak model. Jadi gitu ya, nanti teman-teman kalau memang masih bingung silahkan tanya di kolom komentar. Saya juga nulisin semua list fotografi gear saya di bagian description. Jadi peralatan saya sederhana, saya cuma pakai Canon EOS M10 dengan lensa, saya punya 3 sih ya, 22 mili, kemudian kitnya 1855, dan satu lagi lensa sapu jagat 18135. Overall sebenarnya lensa sapu jagat inilah yang banyak menghidupi saya, banyak membantu saya dalam saya berkarya karena range-nya sangat fleksibel dari 18 mili ya untuk wide sampai yang 135, kayak saya motret di Bromo, saya motret di mana kemarin, di Bali, itu semuanya pakai kamera-kamera itu dengan lensa itu karena range-nya sangat kompatibel. Dan berita bagusnya adalah lensa zoom 18135 ini harganya sudah drop hampir separuhnya dari kemarin saya beli tahun 2002. Saya beli masih mulus kinyis-kinyis waktu itu di Kebumen, harganya 3,5 juta, dan sekarang sudah bisa ditebus 1/4 sampai 1,5 juta. Jadi sudah drop sekali. Jadi teman-teman bisa cek semua peralatan saya di bawah, siapa tahu kita mau kembaran nih.
Jadi saya pengguna Canon sih sampai saat ini. Jadi ya semoga bermanfaat. Good luck, selamat berkarya. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.